Aku sudah pasrahkan hidupku kepada Allah, tapi kalau ingat masih nangis, apa itu masih salah jalan? Salah jalan sih tidak. Kenapa? Kita sudah memasrahkan, tapi eh, ketika mengingat sesuatu masih sedih, masih marah, masih khawatir dan sebagainya, itu tanda aku sudah pasrahkan hidupku kepada Allah, tapi kalau ingat masih nangis, apa itu masih salah jalan? Salah jalan sih tidak. Kenapa? Kita sudah memasrahkan, tapi ketika mengingat sesuatu masih sedih, masih marah, masih khawatir dan sebagainya, itu tanda rajin-rajin lagi untuk pemurnian jiwa raga. Memang secara pemahaman, nih kita kan mempunyai dua unsur, kepala dan dada. Kepala dan dada ini, dada sudah menuntun untuk menyerahkan kepada Tuhannya. Tapi kepala di sini masih ada endapan energi dari rasa-rasa masa lalu. Gitu loh. Makanya kadang-kadang kebalikannya, kadang-kadang juga kebalikannya. Contohnya gini. Sini memahami, pikiran tenang tapi hatinya kemerungsung. Ada yang hatinya tenang tapi pikirannya kemerungsung. Nah, hal seperti ini itu sebenarnya karena di dalam diri itu masih ada endapan energi negatif. Jadi bagaimana solusinya? Bersihkan, murnikan jiwa raga kita ini. Pemurnian dohir batin, pemurnian jiwa raga. Ya, contoh nih, sini tenang tapi sini belum tenang. Sini tenang nih, karena kita mendengarkan sesuatu kajian, umpama kita mendengarkan sesuatu nasihat, masuk akal, mudah dipahami. Ini masuk di kepala, sehingga ke kepala, oh iya ya, oh iya ya, di kepala, tapi nggak menembus ke dalam dada, sehingga pikirannya tenang tapi hatinya masih kemerungsung karena hanya berhenti di sini pemahamannya, nggak sampai sini. Ada lagi kebalikannya, di sini tenang karena di sini sudah teraliri oleh energi ilahi, tapi kesininya di sini masih sangat banyak kekotoran energi-energi yang ada di sebalik bayangan pikiran. Jadi intinya solusinya apa? Bersihkan hati. Jadi bukan salah jalan, bukan. Cuman kurang dipoles. Poles lagi. Maksudnya apa? Bersihkan lagi. Udah, sering-sering sadar nafas, sering-sering wiridan untuk pemurnian jiwa raga, untuk mendekatkan diri kepadanya. Terus praktekkan. Praktek. Tapi sudah tiap hari praktek mas masih gini-gini aja. Hadirkan rasanya. Jadi bukan hanya sebatas membaca di apa ini namanya, di lisan, umpama membaca di lisan tenang, enggak. Kalau sudah rajin praktek membaca di lisan tenang, mulai masuk ke dalam rasanya, rasakan ketenangan itu sudah ada di dalam diri. Tinggal Bapak Ibu masuk ke dalam ketenangan itu atau mendekat ke dalam tenangan, ke arah ketenangan itu. Karena ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kenikmatan, kesadaran, cahaya, semua sudah ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Yang sudah praktek masih stagnan gitu-gitu aja, ayo mulai diresapi. Mulai dengan kehadiran rasa, dengan kesadaran rasa. Sadari rasa itu sudah ada di dalam diri Bapak Ibu, dan mendekatlah ke dalam rasa itu, sehingga nanti ketika kesadaran kita yang masih amburadul terus mendekat, semakin dekat, ini semakin tenang, dan akhirnya menyentuh cahaya ketenangan itu. Jadi tenang beneran Bapak Ibu, tenang tanpa syarat. Kalau selama ini mungkin tenangnya itu karena ada ini, karena ada itu, karena ini, karena itu. Tapi ketenangan sejati sudah ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri, dan itu tanpa syarat. Syaratnya satu sih, sadar bahwa semua sudah ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Jadi ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kesadaran, kenikmatan itu tidak perlu dicari. Cukup disadari, semua sudah ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Tinggal Bapak Ibu praktek pemurnian jiwa raga, praktek dengan niat untuk pemurnian jiwa raga, mendekatkan diri, berserah kepadanya.
praktek yang tadinya dengan pemokusan, mulai dengan kesadaran rasa. Rasakan bahwa cahaya ilahi ada di dalam diri, ketenangan ilahi ada di dalam diri, kenikmatan ilahi ada di dalam diri. Sadari itu, sadari. Rasakan kehadirannya. Jadi menggunakan kesadaran rasa. Rasakan. Semua sudah ada di dalam diri. Asal praktek dengan menghadirkan rasa, nanti jiwa akan termurnikan, jiwa akan terbersihkan, dan pada akhirnya akan sampai benar-benar merasakan tenang tanpa syarat, bahagia tanpa syarat, nikmat tanpa syarat, dan sadar. Sehingga kembali kepada jati diri yang murni, yang tanpa noda, yang tanpa warna. Jadi nggak ada salah jalan Bapak atau Ibu yang bertanya, sudah berserah tapi kok rasanya masih nano-nano. Enggak salah jalan, enggak, cuman kurang dipoles saja, jadi rajin-rajin lagi untuk pemurnian jiwa raga, begitu.